wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Intan Harasana STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Ekotoksikologi dan Remediasi Lingkungan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendiskusikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Review Jurnal Fitoremediasi Pencemaran Pertanian dengan studi kasus pencemaran tanah pertanian akibat pestisida di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya, yaitu saya Julieta Isabilillah dengan NIM akhir 16 dan rekan-rekan saya Anggita Aprilia dengan NIM akhir 54 dan rekan saya Afifah Kuratu Aini dengan NIM akhir 44. Saya Arjuna Rabianti dengan NIM akhir 20. Saya Jena Garawika Nasmi dengan NIM akhir 30. Baik, sebelum itu kita memasuki pada bab pendahuluan dulu, yaitu Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah pertanian. Pertanian di Indonesia sendiri, menurut Badan Pusat Statistik pada 2024, Indonesia memiliki luas lahan pertanian sebesar 10.046.135 hektar dengan produksi sebesar 53.142.726 ton. Dan untuk lahan pertanian terbesar sendiri terdapat pada Pulau Jawa. Dengan luasnya lahan pertanian ini membuat sebagian besar masyarakat Indonesia bergantung pada kegiatan pertanian untuk sebagai sumber perekonomian mereka. Dengan lahan pertanian yang luas ini tentunya produksi pertanian, kegiatan pertanian juga besar di Indonesia, dan kegiatan pertanian yang besar tentunya menghasilkan limbah pertanian yang cukup beresiko terhadap lingkungan. Limbah pertanian hasil dari kegiatan pertanian cukup berbahaya karena mengandung unsur-unsur yang berbahaya bagi lingkungan. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran pertanian atau limbah pertanian adalah penggunaan pupuk yang berlebihan dan juga penggunaan pestisida yang tidak sesuai dosis. Penggunaan pupuk yang berlebihan menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan karena adanya unsur logam berbahaya yang berupa termasuk PB, Hg, Cu, CD, AS dan juga SO. Unsur-unsur ini sebenarnya sudah terdapat pada tanah, namun akibat penggunaan pupuk yang berlebihan akan menyebabkan penumpukan unsur-unsur tersebut pada tanah sehingga dapat membahayakan kesehatan tanah. Selanjutnya, selain pemupukan yang berlebihan, penggunaan pestisida yang tidak sesuai dosis juga tentunya akan mengganggu kesehatan tanah. Pestisida merupakan bahan yang sengaja ditambahkan pada tanah untuk mengatur kesehatan tanaman dan juga tanah dan juga mengusir hama. Baik, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik kontaminan, yang dimana sumber kontaminasi sendiri di lahan pertanian yaitu diakibatkan oleh pestisida dan juga pupuk organik yang berlebihan. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya pupuk organik dan juga pestisida yang berlebihan akan mengakibatkan kerusakan pada tanah. Khususnya pada tanah sendiri itu mengandung beberapa logam berat, yang di sini kita mengambil 3 logam berat, yaitu ada timbal atau Pb, kadmium, Cd, dan tembaga Cu. Yang dimana 3 logam berat tersebut dia memiliki sifat yang toksik dan juga mudah meresap ke tanaman yang sudah ditanam pada tanah tersebut, sehingga tanaman yang ditanam pada tanah dengan kontaminasi logam berat tersebut tidak dapat dikonsumsi. Tentunya tanaman tersebut bisa mengakibatkan kesehatan manusia itu menurun dan juga kesehatan tanah sendiri di lahan pertanian tersebut juga menurun. Nah, dampak kontaminan logam berat sendiri yang pertama yaitu menurunkan hasil pertanian. Sudah jelas tanah pertanian tersebut sudah tercemar oleh logam berat. Yang kedua yaitu mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, akumulasi zat toksik dalam tanaman, dan yang terakhir yaitu membahayakan kesehatan manusia dan juga lingkungan. Dari beberapa metode fitoremediasi yang ada, metode phytoextraction adalah metode yang efektif untuk mengurangi kadar Pb, Cd, dan Cu pada lingkungan. Phytoextraction ini sangat mudah digunakan, diaplikasikan, juga tidak memerlukan biaya yang banyak. Lalu tanaman seperti Brassica juncea, Sesbania drummondii terbukti mampu menyerap logam berat secara signifikan. Dengan pemilihan spesies yang tepat, phytoextraction dapat
efektif untuk mengurangi logam berat seperti PP, CD, CU di lingkungan di aktivitas pertanian. Yang selanjutnya itu peluang fitoremediasi. Nah, peluang fitoremediasi dalam penggunaan tanaman dalam lahan pertanian ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, memiliki keunggulan yaitu biaya yang ekonomis, ramah lingkungan, dan mudah diterapkan serta tidak mengganggu aktivitas dalam pertanian. Yang selanjutnya yaitu dapat diterapkan di lahan aktif maupun tidak produktif. Jadi fitoremediasi ini dapat dilakukan pada saat lahan pertanian itu sedang digunakan maupun sedang tidak digunakan. Selanjutnya yaitu memiliki solusi yang efektif untuk lahan pertanian yang tercemar dengan logam berat seperti PB dan CD. Selanjutnya yaitu dalam fitoremediasi menggunakan tanaman ini tidak mengganggu aktivitas pertanian utama serta dapat digunakan dengan rotasi atau metode tumpang sari. Kemudian ada tantangan fitoremediasi. Berdasarkan buku Fitoremediation Polutan dari Han, tantangan fitoremediasi itu ada 6 poin, yaitu yang pertama ada prosesnya yang lambat. Nah, fitoremediasi itu prosesnya lambat, jadi tidak bisa cepat karena harus tanaman itu harus berproses, tidak hanya langsung instan terjadi. Jadi harus menunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mengurangi polutan yang ada di tanah maupun air tersebut. Yang kedua ada tekanan abiotik dan biotik. Tekanan abiotik itu termasuk seperti cuaca, seperti panas, hujan, nutrisi, dan juga ada tekanan biotik seperti hama, penyakit ataupun gulma yang berada di sekitar tanaman tersebut yang dapat mengakibatkan tanaman tersebut tidak berfokus untuk terganggu sehingga tidak berfokus untuk menyerap polutan yang ada. Kemudian yang tiga ada kendala fisik. Kendala fisik ini seperti akar tanaman yang tidak cukup panjang tetapi polutannya berada pada tanah. Kemudian ada 4 kompleksitas fitoremediasi di lapangan. Nah, di lapangan itu fitoremediasi itu tidak bisa akurat, tidak bisa terlalu akurat karena pengaruh di saat lapangannya itu banyak. Kemudian yang kelima ada keterimaan regulasi. Nah, keterimaan regulasi ini bisa terjadi jika fitoremediasi ini menggunakan bukan tanaman lokal yang ada di situ. Nah, itu bisa menyebabkan lingkungan tersebut, tanaman pada lingkungan tersebut itu tergantikan oleh tanaman tersebut sehingga mengakibatkan tanaman lokal tersebut tergeser populasinya. Kemudian yang keenam ada penerapan organisme hasil rekayasa genetika atau GMO di lapangan. Nah, penerapan organisme ini banyak yang kurang setuju dengan GMO ini karena bisa menggeser tanaman lokal yang ada di lingkungan tersebut dan bisa gennya itu bisa menghasilkan menghasilkan polutan yang mungkin bisa mencemari juga karena tidak sesuai dengan lingkungannya. Jadi kurang akurat untuk pengukurannya itu apakah polutan itu berasal dari limbah atau berasal dari tanaman tersebut. Kesimpulannya yaitu tanah di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu dapat disimpulkan bahwa pencemaran tanah akibat penggunaan pestisida dan pupuk secara berlebihan telah menyebabkan akumulasi logam berat seperti timbal PB, kadmium, CD, dan tembaga CU pada lahan pertanian. Yang kedua yaitu salah satu metode yang terbukti efektif dan berkelanjutan dalam mengurangi kandungan logam berat yaitu adalah fitoremediasi, khususnya melalui pendekatan phytoextraction menggunakan beberapa tanaman seperti Brassica juncea, Sabania drumonodin, dan Sedum afredi dan Comelina communis. Baik, sebelum itu mohon maaf dikarenakan daftar pustaka yang kami gunakan tidak kami cantumkan dalam PPT, tetapi kami sudah menyantumkan daftar pustaka yang kami gunakan pada laporan review jurnal kami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.